Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencetak generasi yang dicita-citakan, buah hati yang sangat dirindukan. Sahabatku rahimakumullah, bagi para orang tua, tentu semua ingin punya cita-cita agar generasi penerusnya adalah generasi yang baik, generasi yang sangat diharapkan, generasi yang bisa menjadi panutan. Waj'alni lil muttaqina imama. Sahabatku rahimakumullah, tentu tidak mudah untuk menjadikan generasi-generasi yang menjadi dambaan itu. Setidak-tidaknya ada 10 kekuatan, 10 semangat, 10 bekal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri, sahabatku rahimakumullah. Yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Ikhlaskan diri bahwa ketika kita mendidik anak-anak itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Manalah mungkin kita akan mendapat ketenangan ketika akan mengajari anak-anak diliputi bukan dengan keikhlasan. Maka hawanya kadang-kadang dia suka marah, emosi, dan kadang putus asa. Anak-anak kita itu, sahabatku rahimakumullah, adalah buah hati yang akan memberikan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tetapi utamanya setelah kita meninggal dunia. Apalagi sahabatku rahimakumullah, apabila kita mempunyai anak-anak yang salih dan salihah, wa taraka waladan qad yastaghfirullah, meninggalkan anak-anak yang terus memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tuanya sepeninggalnya. Maka sahabatku rahimakumullah, ikhlas adalah kunci utama. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang pilihan dan kemudian bisa menjadikan generasi-generasi yang luar biasa, generasi robbani. Yang kedua, sahabatku rahimakumullah, adalah bekal yang luar biasa adalah takwa. Orang yang bertakwa itu, sahabatku rahimakumullah, dalam Al-Quran digambarkan banyak sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar sesulit apapun. Manakala susah, ada jalan keluar, ada solusi. Maka sahabatku rahimakumullah, takwa itu adalah keutamaan yang luar biasa. Takwa berarti bekali diri dengan kekuatan. Bagaimana orang tua itu selalu mengantarkan anak-anaknya jangan sampai berbuat negatif. Kita memang bukan malaikat, kadang kita juga berbuat negatif, tapi sadarilah dengan ketakwaan itu. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Itulah pesan tentang takwa yang artinya tinggalkan maksiat. Datangilah rumah-rumah Allah melalui pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah, artinya tinggalkan maksiat. Niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang sukses, yang berhasil. Sahabatku rahimakumullah, setelah bekal ikhlas dan bekal takwa, yang ketiga sahabatku rahimakumullah adalah ilmu. Mendidik anak, menyayangi anak, membimbing anak, mengantarkan anak yang baik, itu butuh ilmu. Dan sahabatku rahimakumullah, ilmu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang berupa ilham, kadang berupa pengalaman, kadang ilmu juga sahabatku rahimakumullah. Dari anak sendiri itu juga bisa menemukan ilmu. Karena bekal ilmu itu adalah terus bagaimana kita mencari dan mencari. Orang tua itu terus harus belajar.
bagaimana memanage anak didiknya, memanage anaknya sendiri menjadi anak-anak yang baik. Dalam kitabul ilmi misalnya, sahabatku rahimakumullah, kalau kita ingin mengajarkan dengan baik, maka butuh kiat-kiat yang luar biasa. Perlu kesabaran, penuh keikhlasan, bekali diri dengan al-khirsu. Jadi orang tua juga dalam mencari ilmu tidak boleh berhenti, selalu kurang. Kalau kita bekali dengan ilmu, terus dikuatkan dengan iman, maka Allah akan angkat derajat kita, anak-anak kita semuanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itulah janji Allah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, berilmu dengan beberapa derajat. Derajat itu dari bawah ke atas. Sebaliknya kalau kita tidak ikhlas, tidak bertakwa, malah kadang-kadang munafik. Apa itu munafik? Munafik itu menyuruh anak tapi dirinya itu tidak mengerjakan. Itu namanya munafik. Itu bukan derajat tapi darokat. Darokat itu dari atas ke bawah. Dan itu adalah predikat yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Al-munafik itu fitarkil aswal. Fitarkil asfal. Darki darokat bawah. Innal munafikina fitarkil asfal. Sahabatku rahimakumullah, setelah ikhlas yang pertama, takwa yang kedua, kemudian ilmu yang ketiga, ada bekal yang luar biasa sahabatku rahimakumullah. Sebagai orang tua kita harus terus bertanggung jawab. Kita itu sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu tugasnya sebenarnya satu. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bertanggung jawab sebagai orang tua itu adalah bagian daripada ibadah. Sahabatku rahimakumullah. Anak-anak itu adalah hamba yang lemah. Kita dilahirkan lebih dulu daripada anak-anak kita. Maka dia butuh bimbingan. Maka ada amalan-amalan yang harus benar-benar kita kuatkan. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang luar biasa akan pendidikan anak. Kewajiban orang tua adalah tanggung jawab yang luar biasa. Rasulullah menekankan, wa yu'allimuhul kitab. Ajarkan Al-Quran untuk anak-anak kita. Wa yu'allimuhul kitabah, berikan pendidikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang positif. Pendidikan yang akan menyelamatkan anak itu, bukan menjerumuskan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu selalu menjadikan emosi-emosi yang kadang-kadang itu memaksakan kehendak. Dan itu bukan tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak itu luar biasa. Allah yang akan langsung membalasnya. Kalaulah hari ini mungkin. Karena anak kita itu namanya juga anak-anak. Belum punya. Kadang-kadang mungkin di antara kita capek. Kita sudah siang, malam. Cari nafkah. Kasih pendidikan. Tapi anak-anak itu kadang-kadang membalasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yakinlah sahabatku rahimakumullah. Itu adalah proses. Maka tanggung jawab itu adalah didasari dengan semangat yang luar biasa. Itulah yang keempat sahabatku rahimakumullah. Ikhlas, bertakwa, kemudian berilmu dan bertanggung jawab. Yang kelima sahabatku rahimakumullah, tak kalah pentingnya bagi orang tua dalam menjadikan mencetak generasi yang robbani, sang buah hati yang sangat diharapkan adalah sabar dan tabah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Orang tua itu dituntut kesabarannya 24 jam. Bukan hanya ketika mencari nafkah saja. Ini saya mencari nafkah, sabar untuk anak-anak kita. Bukan. Di rumah pun dibutuhkan kesabaran. Maka sahabatku rahimakumullah, berulang-ulang kita sering mendengar, agar sabar itu menjadi klop, menjadi lengkap, maka
lengkapilah ketika kita berbuat sabar. Mohonlah kepada Allah, lengkapi dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Malam ketika anak-anak kita terlelap tidur, atau mungkin malam ketika kita melihat anak-anak sakit, bangunlah, mohonlah kepada Allah. Ya Allah, seharian aku sudah berjuang demi anak ini, ya Allah. Demi Engkau, ya Allah. Dan anak ini sekarang sedang tidur pulas. Saya mohon kepada Engkau, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini sebagai penerusku, yang akan menggantikanku, yang akan menjadikan amal soleh yang akan mengalir terus pahalanya. Sahabatku rahimakumullah, sabar dan takbah itu dibutuhkan oleh orang tua kapanpun, dimanapun. Kemudian amalan selanjutnya, kiat-kiat yang selanjutnya yang tak kalah pentingnya, yang keenam, yaitu lemah lembut dan tidak kasar. Kita dibutuhkan kelembutan. Maka mohonlah terus kepada Allah, Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami. Orang tua kepada anak, ayah kepada anak, ibu kepada anak, ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, suami kepada istri, dan seterusnya. Allahumma alif baina qulubina. Wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami, bukan hanya di dunia, ya Allah, tapi utamanya nanti di akhirat. Jangan sampai kita di dunia bareng bersama, suka duka bersama, tapi nanti di akhirat berpisah. Wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Tunjukilah kami, ya Allah, jalan yang selamat, jalan yang mendapat petunjuk dari Engkau. Sahabatku rahimakumullah, lemah lembut. Kemudian yang ketujuh adalah penyayang. Sahabatku, sayang itu tak pernah ada pada seorang yang ikhlas diberikan kepada anaknya. Jangankan kita sebagai orang tua, kita lihat buaya misalnya, yang begitu dikatakan binatang buas, tetapi kepada anaknya tidak akan berlaku zalim. Bahkan kita tidak pernah mendengar bahwa buaya memakan anaknya sendiri. Tetapi sahabatku rahimakumullah, seganasnya harimau misalnya, dia akan sayang sama anaknya. Ular yang begitu luar biasa, dia akan melindungi anaknya. Maka sahabatku, berlaku sayang itu adalah bagian dari kasih sayang. Ruhama. Allah telah menjadikan kita fitrahnya itu sebenarnya penyayang, bukan pembenci. Tetapi setan itu tidak terima kalau seorang hamba itu saling menyayanginya. Maka berangkat dari kasih sayang orang tua kepada anak, itu yang akan menjadikan anak itu tumbuh berkembang lemah lembut dan akan menjadikan kedamaian di dunia ini. Sahabatku rahimakumullah, kemudian lunak dan fleksibel. Yassiru wa la tu'assiru, wabassiru wa la tunaffiru. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah, jangan buat sulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat dia lari. Kalau anak butuh pujian, puji. Tetapi jangan terlalu berlebihan dalam memujinya, karena anak itu akan menjadikan cengeng nantinya. Dan janganlah kita selalu berulang-ulang menjadikan anak itu harus sesuai dengan keinginan kita. Tidak mesti. Kita memang membimbingnya. Kita memang bagaimana mengarahkan yang baik. Tapi sahabatku rahimakumullah, janganlah membuat anak itu lari. Janganlah menjadikan anak itu menjadi beban dengan keinginan kita. Berlaku lunaklah. Sahabatku rahimakumullah, wa yuzawwijuhu in adroka. Menikahkan anak ketika anak itu sudah cukup mampu, dewasa dan sebagainya. Sahabatku, bukan berarti kita 100% turun tangan bahwa jodoh anak kita harus sesuai dengan keinginan kita. Kewajiban kita adalah mengarahkan, anakku, kau
Akan berdampingan bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sepekan, 2 pekan, sebulan, tapi sampai meninggal dunia. Pilihlah pasanganmu yang menjadikan engkau bertambah takwa. Pilihlah pasanganmu yang akan menyelamatkan keluargamu dari siksa api neraka. Pilihlah pasanganmu yang menjadikan anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan teruslah mohon kepada Allah agar anak itu hatinya lembut. Kadang-kadang anak itu belum berpengalaman. Dia mencintai seseorang itu karena hawa nafsu. Maka sahabatku rahimakumullah, teruslah kita memohon dengan lunak dan fleksibel pendidikan-pendidikan kepada anak generasi yang selanjutnya. Sahabatku rahimakumullah, kemudian yang ke-9, tidak mudah marah. Emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Marah itu justru yang datang adalah syaitan. Rasulullah pernah menekankan berpesan yang sangat luar biasa sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, dan jangan marah. Emosi itu akan menjadikan justru kita semakin dijauhi dengan anak-anak. Maka sahabatku rahimakumullah, ada petunjuk-petunjuk bagaimana agar kita tidak marah. Mohonlah kepada Allah perlindungan. Marah itu dari syaitan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzu billahi samil alim. Aku berlindung kepada Allah, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang dirajam, yang terkutuk. Min hamzihi, dari bisikannya. Wa nafthihi, dari tiupannya. Wa nafsihi, dari hembusannya. Maka sahabatku rahimakumullah, emosi segera ditepis dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu bukan malaikat. Kadang kita punya emosi yang meledak-ledak. Tetapi saat emosi, mohonlah perlindungan kepada Allah. Ambil air wudu, berdoa. Kalau perlu salat, dan minta ampun kepada Allah akan perbuatan emosi yang pernah kita lakukan. Kemudian yang terakhir, sahabatku rahimakumullah, dekatlah dengan anak, namun tetap berwibawa. Orang tua yang dekat kepada anak, itu akan menjadikan karakter jiwa anak itu sendiri. Anak perempuan rata-rata, dia mengharapkan pasangannya seperti ayahnya. Karena cinta pertama yang dimiliki oleh anak perempuan adalah ketika dia dicintai oleh ayahnya. Anak laki-laki kadang-kadang pun ingin bagaimana pasangannya seperti ibunya. Karena ibunya adalah cinta pertama yang telah menghunjam dalam dirinya. Maka ayah, ibu, cintailah ayah-ayahmu, cintailah anak-anakmu dengan kasih sayang yang luar biasa. Dekati dan penuh wibawa. Sahabatku rahimakumullah, itulah 10 hal yang insya Allah kita akan jadikan, akan mencetak generasi Rabbani, mendidik buah hati untuk menggapai ridho ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.